Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lailu wan-nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azzamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati Abi Abdillah al-Husain wa kawkabatin min ahli baitihi wa ansarih. قال الله في محكم كتابه وصدق الله العلي العظيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء wa huwal alimul qadir. Sadaqallahul aliyul azim. Ikhwan sekalian, pertama-tama kita haturkan bela sungkawa kita yang sedalam-dalamnya kepada sahibil asri waz zaman atas syahadah kakek beliau Al-Husain dan Ahlu Bait serta para pendukungnya. Kita sampaikan bela sungkawa kita kepada para maraji' yang telah berjuang dan mengawal ajaran Ahlul Bait abad demi abad hingga bisa tetap dinikmati oleh kaum mukminin dimanapun mereka berada. Kita sampaikan bela sungkawa kita kepada kaum muslimin, para pecinta Al-Husain alaihi salam dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang telah saya bacakan menjelaskan 3 fase dari kehidupan manusia, dan itu merupakan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. 3 tahap itu adalah apa yang Allah sebutkan, Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari awal mula keadaan kalian lemah. Masa bayi, masa kanak-kanak adalah masa yang lemah yang dialami oleh manusia, dan kita semua pernah mengalami masa itu. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah masa lemah itu dia tinggalkan dan beranjak kepada fase kedua dari kehidupan kita manusia, kehidupan yang Allah sebut tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang kuat, memiliki kekuatan untuk bisa berjalan sendiri, untuk bisa melakukan semua aktivitas kita sendiri. Berbeda dengan ketika kita masih bayi, ketika kita masih kanak-kanak, kondisi lemah yang dominan pada fase tersebut.
Kemudian setelah masa kuat itu tidak akan abadi. Kondisi manusia dalam kondisi kuat tidak akan abadi. Dia akan meninggalkan secara berlahan kondisi dan fase kuat tersebut. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian Allah menjadikan kalian setelah kuat menjadi lemah kembali dan mulai menjadi orang-orang yang sudah memasuki usia yang syaib, usia tua. Dan usia tua bersamaan juga dengan menurunnya semua potensi-potensi kekuatan yang ada pada manusia. Allah di dalam surat Yasin berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Yang kami beri umur panjang, kami akan buat terbalik kondisinya. Tadinya lemah, kemudian menguat. Ketika sampai klimaks puncak kuat, dia mulai menurun lagi. Melemah, makin tua makin lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkizhu fil khalq. Itulah tahapan kehidupan manusia. Kita semua mengalami masa lemah, masa bayi, masa kanak-kanak, kemudian mulai meninggalkan masa lemah, makin kuat, dan nanti juga akan puncak kekuatan kita sampai di sana dan akan kembali menjadi turun, melemah dan terus melemah. Kondisi pertengahan antara kelemahan fase pertama dan kelemahan fase kedua Allah sebut dengan kondisi tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Itu adalah masa muda yang diawali dengan masa remaja sampai usia tertentu dia berada di puncak kekuatan, di puncak al-quwwah. Itulah masa yang sedang kalian hidupi sekarang. Di masa kuat tentu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus segera dilaksanakan. Tanggung jawab karena kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang namanya quwwah. Masa muda, masa remaja, masa muda, usia 15 tahun, usia 20 tahun, usia 25 tahun, usia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun masih belum meninggalkan masa kuat tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada para pemuda, kepada para remaja seperti kalian ini. Islam memberikan perhatian dan menanti-nanti peran yang sangat besar dari para pemuda. Jangan pernah meremehkan masa remaja dan masa muda dengan semua potensi yang sangat istimewa yang tidak dimiliki boleh jadi oleh orang-orang yang telah meninggalkan fase ini. Islam tidak cuma memberikan perhatian, namun Islam juga menaruh harapan yang besar dari para pemuda. Karenanya dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, sabda beliau mengatakan demikian, usikum bisyababi khaira. Rasulullah berpesan kepada orang-orang tua, baik bapaknya, anak-anak yang masih remaja ataupun siapapun orang yang sudah tua, Rasulullah berwasiat, usikum, saya wasiatkan kepada kalian
agar selalu bersikap yang terbaik kepada para pemuda. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, fa innahum araqqu afidatan wa asra'u ilal khair. Karena para pemuda itu nuraninya sangat lembut, peka, sangat mudah untuk larut dalam hal-hal yang positif andai diarahkan pada arah yang benar. Wa asra'u ilal khair, dan lebih bercepat-cepat melakukan kebaikan. Jangan sampai kita salah faham bahwa orang yang bercepat-cepat melakukan kebaikan itu kalau sudah usianya 60-70 tahun sudah mulai ingat akhirat, ingat kuburan, karenanya dia lebih cepat berbuat baik. Tidak, justru anak-anak remaja, anak-anak muda, apabila berada di lingkungan yang benar, mendapat pendidikan yang benar, dia adalah potensi yang sangat luar biasa yang bisa menjayakan agama, yang bisa melakukan hal besar untuk kejayaan agama. Dalam salah satu sabda beliau juga disebutkan demikian, innallaha ta'ala yubahi bisyabbil abidil malaikata. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat seorang pemuda yang menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membanggakan orang-orang tua yang 80 tahun umurnya kemudian rajin sholat, itu sesuatu yang biasa. Namun yang dibanggakan di hadapan para malaikat adalah syab al-abid, seorang pemuda yang punya kesadaran dalam agenda hidupnya, dia punya kesadaran sebagai penghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dimaknai abid hanya sholat, membaca Al-Quran, membaca wirid, walaupun itu adalah bagian dari ibadah, namun lebih dari itu. Menuntut ilmu adalah ibadah apabila diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan hal-hal yang akan membawa prestasi demi membanggakan kedua orang tuanya, itu adalah ibadah apabila diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilakukan apabila diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yubahi bisyabil abidil malaikah yaqul unzuru ila abdi taraka syahwatahu min ajli. Wahai para malaikatku, perhatikan hambaku yang masih remaja ini, yang masih muda ini, telah meninggalkan rayuan-rayuan syahwatnya, tekanan-tekanan syahwatnya demi aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya kepada para malaikat. Karena itu sebagai pemuda, sebagai remaja, harus bisa mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang masih muda-muda? Adalah pertama, dengan ekstra hati-hati di dalam memilih teman, di dalam pergaulan. Apalagi di masa seperti sekarang, salah memilih teman akan menyimpangkan jalan kehidupan kita untuk selamanya bisa-bisa, dan akan terjerumus dalam kehancuran di dunia sebelum kesengsaraan abadi di akhirat. Oleh karena itu juga
Wasiat Islam kepada para pemuda adalah agar memperhatikan pergaulannya, memilih teman yang bisa memupuk nilai-nilai baik dalam dirinya, dan mencegah apabila ada mulai punya kecenderungan-kecenderungan negatif dalam tingkah lakunya. Pilihlah teman yang bisa menjadikan kalian pemuda-pemuda yang berprestasi dan kemudian menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat untuk agama di masa yang akan datang ketika kalian menjadi orang-orang yang dewasa. Di dalam salah satu wasiatnya Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam menasihatkan kepada putra beliau Al-Imam Al-Hasan, walaupun nasihat itu tentu mengena kita semua. Di antara wasiat itu beliau mengatakan demikian, ya bunayya, wahai anak kecilku, iyyaka wa musadaqatal ahmaq, hati-hatilah kamu dari berteman dengan seorang yang dungu, selalu keliru kalau mengambil sikap dan keputusan, tidak pernah punya pikiran panjang, tidak pernah punya analisa yang jitu, dalam mengambil sikapnya cenderung punya sikap yang dungu. Iyyaka wa musadaqatal ahmaq. Kenapa? Beliau mengatakan fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadurra. Orang dungu itu ingin memberikan manfaat kepadamu, namun caranya keliru, malah justru mencelakakan kamu. Jadi jangan berteman dengan teman yang ahmak. Wa iyyaka wa musadaqatal bakhil, hati-hatilah kamu dari berteman dengan seorang yang kikir. Kenapa? Fa innahu yaq'udu anka ahwaja ma takunu ilai. Dia akan meninggalkanmu di saat engkau butuh kepadanya. Dia akan tidak melakukan apapun untukmu di saat kamu membutuhkan. Karena dia kikir, tidak mau tenaganya tidak akan disumbangkan untukmu demi kebaikanmu. Hartanya juga akan tetap dia tahan ketika kamu membutuhkan. Nasihatnya pun tidak akan pernah dia berikan untukmu. Kikir. Berhati-hatilah dari berteman kepada orang yang kikir. Yang ketiga, wa iyyaka wa musadaqatal fajir, hati-hatilah kamu dari berteman dengan seorang yang bejat. Akhlaknya, perilakunya, sepak terjangnya, cara berpikirnya fajir, pelaku fujur, orang yang gemar maksiat, gemar melanggar Allah, gemar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Fa innahu yabi'uka bittafih, orang yang fajir, Allah saja ditentang, syariatnya diabaikan, tidak dihargai, apalagi kamu. Kamu nanti akan dia jual dengan harga paling murah. Dalam pengertian bukan dijual dijadikan budak, tetapi boleh jadi nanti ketika ada orang ketiga ingin mencelakakanmu, dia akan memberikan jalan untuk itu. Jadi jangan berteman dengan orang yang fajir. Wa iyyaka wa musadaqatal kadzdzab, berhati-hatilah kamu dari berteman dengan seorang pembohong. Fa innahu kassarab, seorang pembohong itu seperti fata morgana, yuqarribu alaikal ba'id wa yub'idu alaikal qarib, dia akan mendekatkan sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia gambarkan kepadamu seakan itu mudah kamu raih. Sesuatu yang mudah kamu raih, kamu ditakut-takuti, dikatakan tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga kamu tinggalkan yang demikian. Orang yang demikian tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita.
Kembali lagi bahwa masa muda, masa remaja adalah masa keemasan yang perlu kita semua memelihara, memanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam salah satu wasiat Rasulullah kepada sahabat mulia beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, di antaranya beliau berkata demikian: Kun ala umrika asyahha minka ala dirhamika wa dinarik. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadilah engkau orang yang kikir terhadap umurmu melebihi kekikiranmu terhadap uang dinar dan dirhammu. Bagaimana kamu punya uang emas, punya uang perak, kamu kikir untuk membelanjakan, perlu perhitungan, jangan sampai boros-boros. Demikian juga kamu jangan berboros-boros dengan umur kamu. Kamu harus jaga umur kamu, jangan belanjakan umur kamu, jangan kamu gunakan umur kamu kecuali untuk sesuatu yang benar-benar membawa manfaat. Ikhwanut talabah sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasehatkan agar bersikap baik kepada para pemuda, mengingatkan para pemuda juga, karena memang pemuda memiliki peran yang sangat luar biasa. Pemuda apabila menyadari tugas dan tanggung jawabnya, menyadari peran besarnya yang sekarang dia pikul dan yang akan datang, yang dinanti oleh masyarakat, apabila dia menyadari yang demikian, dia benar-benar akan melakukan hal yang terbaik untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk negaranya. Dia akan melakukan hal yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melalui sabda beliau memberikan perhatian kepada para pemuda. Secara ringkas ingin saya ceritakan, ada beberapa cerita dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau benar-benar mengandalkan kehebatan anak-anak muda. Walaupun Rasulullah punya para sahabat yang tua-tua banyak, namun demikian perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan untuk basa-basi, tidak, karena memang Rasulullah memahami bahwa pada pemuda ada potensi yang sangat luar biasa. Rasulullah menyaksikan bahwa di antara para sahabat beliau yang masih muda-muda seperti kalian begini umurnya kira-kira, namun ada potensi yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan salah satu dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa akhir beliau di kota suci Makkah, sebelum kemudian hijrah ke kota Madinah, setelah ada sekelompok dari penduduk Madinah yang menyatakan Islam kepada beliau, datang satu rombongan. Tahun depan lebih banyak lagi, terjadi baiat Aqabah pertama. Kemudian tahun berikutnya ada baiat Aqabah yang kedua. Kira-kira ada lebih dari 70 sahabat yang baru masuk Islam dari kota Madinah. Mereka pulang, kemudian mereka mulai bekerja, menyadarkan keluarganya, menyadarkan teman-temannya. Setelah itu mereka mengutus utusan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, utuslah seorang sahabatmu yang kamu percaya untuk datang ke kota Madinah agar memimpin kita, mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajak masyarakat kota suci Madinah yang waktu itu namanya masih Yathrib. Siapa yang diutus oleh Rasulullah? Apakah sahabat-sahabat yang sudah tua, usianya 50 tahun atau usianya 45 tahun? Tidak.
justru yang diutus oleh Rasulullah seorang sahabat muda yang usianya belum mencapai 25 tahun, masih sekitar 20 sekian tahun umurnya, dan anaknya orang kaya yang sebelum masuk Islam anak manja, ya. Kalau bahasa sekarang apa? Anak mama, ya. Anak manja. Mus'ab ibn Umair. Semua tahu bagaimana Mus'ab di masa remajanya, bajunya di kota Mekah adalah yang paling mewah di antara bajunya anak-anak remaja seusia dia. Pakaiannya mewah, kehidupannya mewah, penampilannya selalu rapi. Hadza Mus'ab ibn Umair. Namun setelah dia masuk Islam, keluarganya marah, ayah ibunya marah, dia diusir, menjadi orang yang hidupnya siap dengan hidup yang serba sederhana, bahkan kekurangan. Yang penting membawa keimanan. Mus'ab ini yang diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah. Di sana dengan sukses gemilang mampu mendakwahkan Islam, memperkenalkan Rasulullah, ajaran Rasulullah, sehingga masyarakat Madinah terkagum-kagum dengan Rasulullah, menginginkan segera Rasulullah datang. Sebagian yang tidak sabar, mereka justru yang datang ke kota Makkah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena suksesnya Mus'ab ibn Umair. Sekali lagi, Mus'ab ibn Umair adalah seorang yang sangat muda, masih muda. Contoh kedua, setelah kota Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Mekah yang tadinya menjadi benteng kemusyrikan sekarang sudah dibawa kekuasaan Rasulullah. Rasulullah kembali dan menunjuk seorang sahabat beliau yang juga masih muda untuk menjadi wakil Rasulullah di kota Makkah, mengajari penduduk Makkah agama, membacakan Al-Quran, mengatur semua urusannya. Ya, kalau istilah sekarang menjadi gubernur. Rasulullah di kota Madinah ini wilayah yang baru ditaklukkan oleh Rasulullah. Sahabat muda itu namanya siapa? Utab ibn Usaid. Masih muda. Makanya sebagian tokoh Quraisy yang baru masuk Islam dan sebagainya masuk Islam juga karena terpaksa, protes kepada Rasulullah, mengutus utusan ke kota Madinah. Ya Rasulullah, apakah tidak ada yang lebih tua? Kenapa yang kamu tunjuk anak muda? Kami kan orang-orang tua ini tersinggung. Apa kata Rasulullah? Logika jahiliyah mengatakan yang terhebat, yang teragung, yang dianggap besar adalah yang tua. Sementara Islam mengatakan tidak. Bukan tua yang menjadi tolak ukur, namun prestasi yang menjadi tolak ukur. Yang besar adalah yang bertakwa kepada Allah, yang besar adalah yang berprestasi. Maka tetap Rasulullah mengatakan, saya tidak akan ganti Utab ibn Usaid. Contoh ketiga, di masa akhir hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyiapkan sebuah pasukan besar untuk menghadapi musuh besar, terbesar musuh itu, kerajaan Romawi yang sudah bersiap dengan puluhan ribu pasukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan yang terdiri dari tokoh-tokoh para sahabat yang senior-senior. Komandan tertingginya, jenderal bintang 5-nya kalau istilah sekarang, adalah seorang sahabat muda yang usianya belum genap 18 tahun. Namanya Usama ibn Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha itu anak muda, kecil, jadi budak, kemudian dibeli oleh Khadijah dan oleh Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian diangkat anak oleh Rasulullah, sehingga sebelum zaman Nabi jadi Nabi, orang-orang memanggilnya Zaid ibn Muhammad. Diangkat menjadi anak, bukan lagi budak, sehingga menjadi anak angkat Rasulullah. Ini Usama adalah anaknya Zaid. Sahabat-sahabat sebagian protes, ya Rasulullah, kenapa
engkau tunjuk anak muda untuk menjadi komandan memimpin kita yang tua-tua. Kata Rasulullah, dia benar-benar layak untuk menjadi panglima kalian. Sekali lagi, apa itu yang bisa kita simpulkan? Rasulullah menaruh perhatian, Rasulullah menaruh harapan besar kepada anak muda. Demikian juga pada peristiwa Asyura. Dalam peristiwa Asyura kita akan menemukan bahwa anak-anak muda hadir, berperan aktif dan menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Prestasi anak-anak muda di Karbala, anak-anak yang remaja, yang usianya sebagian di bawah usia adik-adik pelajar, usia di bawah 11 tahun, ada yang 12 tahun, namun prestasi mereka adalah prestasi yang sangat luar biasa. Itu menjadi catatan yang harus kita selalu renungkan, bahwa kehadiran anak-anak muda dalam front terdepan membela kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar memainkan peran yang sangat besar. Antum semua mungkin masih ingat rincian kisah Al-Qasim putra Imamil Hasan Al-Mujtaba. Imamil Hasan menurut sebagian catatan dan analisa para ulama, ada 8 putra beliau yang hadir bersama pamannya Al-Husain alaihi salam di Karbala. Seperti disebutkan oleh Syekh Abbas Al-Qummi dalam kitab Muntahal Amal. Penulis kitab Mafatihul Jinan, Syekh Abbas Qummi, menyebutkan bahwa 8 putra Imamil Hasan yang bersama Al-Husain, dan semuanya gugur kecuali satu, Al-Hasanul Muthanna, anak Imam Hasan yang paling tua yang hadir di Karbala, menantunya Imam Husain, dinikahkan oleh Imam Husain kepada putri beliau yang bernama Fatimah Sughra. Al-Hasan Al-Muthanna nanti punya anak lagi namanya Hasan, Hasan Musallath, Hasan ibn Hasan ibn Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Cuman Hasan Al-Muthanna yang selamat, yang lainnya gugur. Ada yang mengatakan cuman 6 yang bersama paman mereka, 6 dari putra Imamil Hasan. Salah satunya adalah Al-Qasim yang usianya usia anak SMP kalau sekarang, 13 tahun kurang lebih usianya. Di malam Asyura, ketika Imamil Husain mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan izin untuk keluar meninggalkan Al-Husain sendirian, karena musuh hanya akan mencari aku, tidak mencari kalian. Kalau sudah membantaiku, mereka tidak akan mencari-cari kalian lagi. Silakan tinggalkan aku sendirian, saya ikhlaskan, tidak akan ada tuntutan apapun. Namun mereka tidak ada yang siap mengatakan, ala kulli hal Imam mengizinkan kita meninggalkan beliau. Tidak, semua mengatakan kami akan siap berjuang demi membelamu wahai Al-Husain. Berkali-kali, beratus kali kita pun mati dan dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, kita akan siap. Yang penting bisa membelamu wahai Al-Husain. Setelah semua para sahabat beliau, semua ahlu bait beliau menampakkan kesetiaan, Al-Imamil Husain kemudian mengatakan kepada mereka, kalian adalah orang-orang terbaik yang aku ketahui. Kalian orang yang paling setia yang pernah aku ketahui dalam sejarah umat manusia. Kalian telah membuktikan kesetiaan hingga malam ini. Karenanya, kata Imam Husain, diberitahukan kepada mereka, semua kalian akan terbunuh esok hari, syahid bersamaku. Diberitakan demikian, mereka semua dengan antusias menyambut berita gembira bahwa mereka akan syahid di tanggal ke-10 esok harinya. Termasuk juga Imam Husain mengatakan, putraku Abdullah Ar-Radhi yang juga namanya Ali Al-Asghar. Imam Husain punya 3 putra, Aliul Akbar yang gugur bersama beliau, Al-Imam Zainul Abidin, dan Aliul Asghar yang dikenal dengan nama Abdullah Ar-Radhi. Ketika Imam Husain mengatakan kepada para hadirin yang termasuk besok akan
gugur adalah putraku Abdullah Ar-Radhi ini. Maka Al-Qasim bertanya, wahai paman, apakah Abdullah juga akan terbunuh? Iya, kalau begitu berarti musuh-musuh ini akan menyerang ke kemah-kemah para wanita. Bukankah Abdullah pasti akan digendong oleh ibunya? Kok sampai pasukan membunuh Abdullah? Berarti pasukan Ibn Ziyad, pasukan Umar ibn Sa'ad, pasukan Shimir ini akan juga menyerang kemah-kemah para wanita. Maka Imam Husain menjelaskan bahwa bayi beliau akan gugur di pangkuan beliau ketika beliau mengangkat bayi tersebut untuk meminta air, menjelaskan kepada mereka kekejian mereka, bayi yang 3 hari tidak mendapatkan asupan apapun. Maka setelah itu Al-Qasim bertanya, wahai paman, apakah aku termasuk yang juga mati nanti besok? Imam Husain tidak sampai hati untuk mengatakan, iya, kamu juga termasuk yang gugur besok. Namun Imam Husain kemudian bertanya sambil menampakkan betapa sedihnya beliau. Al-Husain kemudian berkata kepada Al-Qasim, wahai putraku, wahai putra abangku, apa sih rasanya mati itu menurut kamu? Mati itu gimana menurut kamu? Kamu masih punya harapan kepingin hidup panjang kayak anak-anak remaja yang lainnya, ingin menikmati masa-masa main-main, atau bagaimana menurut kamu kematian itu? Apa jawab Al-Qasim? Al-mautu ahla minal asali. Kematian itu adalah rasanya jauh lebih manis dari madu. Menampakkan kesiapan. Ingin mati bukan karena putus asa, tidak. Ingin mati karena melihat jalan yang jelas. Di situ tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mati bunuh diri karena putus asa, tidak. Namun melihat bahwa berjuang demi membela Al-Husain adalah jalan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian di jalan itu adalah kematian yang paling indah. Maka setelah itu Al-Husain kemudian mengatakan kepada putra saudaranya, benar bahwa engkau termasuk yang juga akan gugur di esok hari, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku. Itulah yang kemudian dibuktikan oleh Al-Qasim di hari ke-10 bulan Muharram. Setelah berkali-kali minta izin kepada pamannya, Imam Husain tidak mengizinkan dia untuk berduel melawan musuh. Dia ciumi kedua tangan pamannya, dia ciumi kedua kaki pamannya sambil menangis minta izin untuk melawan musuh-musuh Allah. Terlebih lagi ketika semua pemuda pembela Al-Husain dari keluarga juga ikut gugur menyusul para sahabat beliau yang setia. Maka Al-Husain setelah berulang kali Al-Qasim meminta izin, barulah Al-Husain mengizinkan. Dengan penuh semangat dan gembira yang sangat luar biasa mendapat izin untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah. Dia maju menghadap musuh dengan bersyair lantang mengatakan, intun kiruni fa ana najlul hasan. Kalau kalian belum kenal aku, ketahuilah bahwa aku adalah putra Al-Hasan, sibtin nabiyil mujtaba wal mu'taman. Ayahku adalah cucu Rasulullah, nabi terpilih dan yang diamanati. Hadza Husainun kal asiril murtahan. Itulah Husain yang sekarang seperti seorang tawanan yang terpojokkan. Baina unasin la suku saubal muzan. Dikepung oleh musuh-musuh, oleh sekelompok orang yang semoga mereka tidak akan pernah diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Qasim maju, masih remaja seperti kalian, mampu menebas kepala musuh-musuh Allah belasan bersungkuran. Kemudian sendalnya, terompanya lepas satu ikatannya. Kemudian dia menunduk untuk membetulkan, untuk memperbaiki tali sepatunya, tali terompanya.
tidak mengabaikan itu musuh yang sedang menanti kelengahannya, seakan dianggap tidak ada semua, tidak ada takutnya. Dan musuh baru bisa menghabisi Al-Qasim, putra Al-Imamil Hasan yang masih remaja itu. Singa, putra singa, cucu singa padang pasir, Al-Qasim ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alaihimussalam, mereka baru bisa membunuh ketika menanti kelengahan Al-Qasim yang sedang memperbaiki ikatan terompanya. Mereka menyerang dan memukul kepala Al-Qasim sehingga Al-Qasim tersungkur dan menjerit memanggil pamannya. Baru datanglah Al-Husain mengusir musuh-musuh itu dan mendapati keponakannya yang kepalanya telah merekak dengan pukulan keras. Pedang musuh-musuh Allah menggelepar-gelepar dan kemudian tidak lama lagi beliau menghembuskan napas terakhirnya, dan Al-Husain kemudian menggendong dan membawa ke kemah dan dibaringkan bersama para syuhada dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa Asyura, kehadiran kita, siapapun kita, berapapun usia kita, apakah kita termasuk yang masih wa ja'ala min ba'di quwwatin min ba'di dha'fin quwwah, atau kita yang termasuk usia yang wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Karbala adalah madrasah. Kehadiran para remaja untuk memperjuangkan nilai-nilai agama adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Kalian jangan pernah berkecil hati, kalian jangan pernah meremehkan potensi kalian. Kalian punya potensi yang sangat luar biasa. Islam telah memberikan ajaran dan Islam telah memberikan contoh melalui Ahlul Bait, melalui Rasulullah, melalui para sahabat beliau, bahwa pemuda adalah harapan umat. Pemuda adalah harapan bangsa. Kemajuan, kejayaan agama, kemajuan dan kejayaan bangsa ini di tangan para pemuda. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan acara-acara untuk mengenang Abi Abdillah Al-Husain, kita selalu menghadirkan nilai-nilai mulia dan kita mulai memetakan posisi kita dalam kehidupan agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk agama, untuk Rasulullah, untuk Ahlul Bait, untuk kejayaan umat Islam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik, alayka minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratik. Kita baca bersama salam untuk Al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.